Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan meneruskan masalah bahasan yang kemarin, yaitu mengenai dua kalimat syahadat, di mana dua kalimat syahadat itu semuanya, baik kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua, itu isinya tentang bersaksi. Yang satu kalimat yang pertama kita bersaksi kepada Allah, dan kalimat yang kedua kita bersaksi kepada Muhammad. Maaf, saya menyebut Muhammad karena di sini kata-kata kalimatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini bukan tertuju kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad kepada Muhammad kita sendiri. Karena itu silahkan disimak sampai tuntas biar kita paham dan nanti bisa mengamalkan. Karena kalau kita paham, tentunya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bertambah pula, berarti tingkat keimanan kita akan meningkat. Jadi dua kalimat syahadat, yang kalimatnya yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu arti yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira menurut kalian, kata-kata seperti itu bisa diterima dengan akal pikiran kita atau tidak? Itu menurut kalian. Tapi kalau menurut saya kira sangat kurang. Karena apa? Karena ini mengenai bersaksi. Yang namanya bersaksi itu kita kan harus tahu, harus kenal, harus tahu, baru kita bisa bersaksi. Tapi ini Allah, ini menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pelindung, Sang segalanya. Bagaimana kita bersaksi kalau kita sendiri belum mengenal Allah, belum tahu Allah itu gimana dan seperti apa? Karena itu dalam bahasan ini kalimat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi nanti ini ada hubungannya antara kalimat yang kedua. Karena yang kalimat yang pertama itu nanti yang berada di dalam diri kita masing-masing. Karena Allah itu yang maha hidup dan yang menghidupi. Ini harus paham. Terus kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maaf, kata-kata ini tidak ada sayyidinanya. Wa asyhadu anna sayyidina tidak ada, tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi antara kalimat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
itu tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena yang kalimat yang pertama itu yang ada berada di dalam diri kita masing-masing yang menghidupi kita. Tapi kalimat yang kedua yaitu yang kelihatan oleh mata seperti ini. Blegere ya wis ngene iki. Dan yang menggerakkan adalah Allah itu tadi. Jadi kalimat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menunjuk kepada diri kita, yaitu raga kita atau badan kasar kita atau tubuh kita itu adalah utusan yang hidup yang ada di dalam diri kita. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu meliputi semua, meliputi seluruh anggota tubuh kita. Jadi manusia itu ada mata, ada hidung, ada bibir, ada telinga, ada rambut, ada janggut, ada tangan seperti ini, ada kaki yang kita buat untuk jalan. Semua itu hanyalah onderdil atau sarana atau yang namanya alat. Tapi sebenarnya yang mendengar, yang melihat, yang bergerak, yang mencium bau, yang berbicara, itu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini hanya cuma alat. Jadi yang namanya kuping alat untuk mendengar, mata alat untuk melihat, hidung alat untuk mencium atau bernapas, bibir alat untuk berbicara, untuk merasakan sesuatu dan sebagainya. Itu semuanya alat. Nah, karena anggota tubuh kita atau tubuh kita ini hanya alat. Nah, alat itu yang memakai siapa? Yang memfungsikan siapa? Tentunya yang memfungsikan, yang menggunakan adalah yang punya alat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kelihatan oleh mata seperti ini, bekerja seperti saya seperti ini, Anda seperti itu, ada hewan yang berlari-lari makan dan sebagainya, yang kelihatan oleh mata kita itu adalah badan kasar atau badan wadak yang kelihatan oleh mata itu, dan yang menggerakkan, yang hidup yang di dalamnya. Jadi yang kelihatan oleh mata ini adalah utusan, dan yang menggerakkan badan yang kelihatan oleh mata itu adalah Allah. Jadi raga ini sebenarnya utusan dari dalam sini atau yang hidup, yang menghidupi seluruh raga kita semua. Jadi sudah sangat jelas sekali asyhadu alla ilaha illallah itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam tubuh kita masing-masing. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu yang kelihatan oleh mata dan yang tidak kelihatan oleh mata yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Karena kalau kita pahami yang namanya tubuh manusia itu rangkap tiga, manusia ini rangkap tiga. Yang pertama tubuh yang bisa dipandang oleh mata atau badan kasar kita. Terus yang kedua adalah badan halus kita yang ada di dalam sini, meliputi semua anggota tubuh kita. Terus yang paling dalam sendiri adalah hidup yang menghidupi seluruh tubuh kita atau seluruh anggota tubuh kita. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang ada pandang seperti ini hanyalah utusan Allah atau utusan yang hidup yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi ringkasannya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu yang ada di diri kita masing-masing,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Tapi Muhammad ini utusan yang hidup, yang ada di dalam diri kita masing-masing, atau yang hidup dan menghidupi kita semua. Ini sudah sangat jelas. Kalau kita kembali kepada syariat, ini tidak bisa diterima oleh akal, karena yaitu tadi yang namanya bersaksi harus tahu, harus kenal, harus tahu, harus paham baru bersaksi. Sedangkan kita, masa hidup kita dengan masa hidup Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selisihnya kurang lebih 1600 tahun. Bagaimana kita akan bersaksi? Karena itu biar kita selamat sampai akhirat, marilah kita gali bersama-sama, kita belajar bersama-sama tentang ilmu tauhid ini, biar ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meningkat, kalau bisa abadi. Saya kira sudah jelas penjelasan dua kalimat syahadat dari video yang kemarin disambung video yang ini. Mungkin kalau Anda Bapak Ibu sekalian kurang jelas, silahkan mencari guru yang Bapak Ibu sekalian anggap mampu menjelaskan itu semua. Himbauan saya sekali lagi, jangan sampai kita berguru kepada YouTube, karena kalau tidak paham ini akan menyesatkan. Sudah sangat jelas sekali, yang namanya berguru itu harus kepada manusia. Kita harus pahami juga, orang ngaji tanpa kitab, tanpa guru, itu adalah gurunya nanti adalah setan. Karena itu kita harus berhati-hati, kita harus pahami, benar-benar kita mencari orang yang kita anggap mampu untuk menjelaskan itu semua, biar kita bisa selamat, kita tidak berguru kepada setan itu tadi. Saya kira penjelasan masalah dua kalimat syahadat sudah jelas. Karena itu saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.